Sinta berdiri di depan cermin kamar hotel mewah di Jakarta, gaun pengantin putihnya yang indah terasa seperti belenggu besi. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar, dan Maya, sahabatnya sejak kecil, masuk dengan wajah pucat pasi, memegang sebuah surat yang robek-robek. Sinta, kamu tidak bisa menikah dengan dia. Ini bukti bahwa hatimu bukan miliknya, seru Maya, suaranya gemetar, sambil melemparkan oto-oto lama yang menunjukkan momen intim mereka berdua di masa lalu. Hati Sinta berdegup kencang, kenangan malam hujan itu kembali membanjiri pikirannya. Saat itu, di sebuah kai kecil di Bandung, di mana mereka berdua kuliah bersama, Maya telah menciumnya di bawah payung yang bocor. Itu bukan ciuman biasa antara sahabat, itu penuh gairah yang terpendam, membuat Sinta merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, di hari pernikahannya dengan Ari, pria yang dipilih keluarganya, rahasia itu terungkap. Ayah Sinta, seorang pengusaha konserati dari keluarga Muslim taat di Jawa Barat, tidak akan pernah memakan. Apa yang kamu lakukan, Maya? Kamu menghancurkan semuanya, bisik Sinta, matanya basah oleh air mata campur aduk antara marah dan lega. Maya mundur selangkah, napasnya tersengal. Aku tidak bisa diam lagi. Kamu tahu, Sinta, pernikahan ini hanya topeng untuk menutupi siapa dirimu sebenarnya. Keluargamu memaksamu, masyarakat menilaimu, tapi aku mencintaimu apa adanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk karena Sinta tahu itu benar. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional. Perempuan harus menikah dengan pria, membangun keluarga, dan menjaga nama baik. Tapi pertemuan dengan Maya di universitas telah mengubah segalanya. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Maya, gadis tomboy dari keluarga liberal di Jakarta, selalu berani menyuarakan pendapatnya tentang kebebasan. Sinta, yang pemalu dan patuh, tertarik pada keberanian itu. Persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi Sinta selalu menyangkalnya, takut akan konsekuensi. Malam itu, setelah pesta pertunangan, Sinta dan Maya bertengkar hebat di balkon. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sering menatapku seperti itu, Sinta. Tapi kamu memilih diam karena takut pada ayahmu, tuduh Maya. Sinta menangis, ayahku akan membunuhku jika tahu. Di Indonesia ini, orang seperti kita dianggap dosa besar. Bagaimana dengan ibuku yang sakit? Aku harus menikah untuk membantunya. Konflik itu membuat Sinta terjebak antara cinta dan kewajiban. Ia ingat bagaimana ayahnya pernah mengusir sepupunya yang ketahuan berpacaran dengan sesama jenis, menyebutnya sebagai aib keluarga. Sinta tak ingin menjadi seperti itu. Keesokan harinya, Sinta bertemu Ari di restoran mewah. Ari, pria tampan dari keluarga kaya, tampak sempurna di mata semua orang. Kamu tampak gelisah, sayang. Apa ada masalah? Tanyanya lembut. Sinta tersenyum palsu, tidak, hanya gugup saja. Tapi dalam hati, ia membandingkannya dengan Maya. Ari adalah pilihan aman, tapi Maya adalah api yang membakar jiwanya. Saat pulang, Sinta menerima pesan dari Maya, jika kamu menikah dengannya, aku akan pergi selamanya. Kata-kata itu membuat Sinta panik. Ia menyelinap keluar rumah dan bertemu Maya di taman kota. Di sana, di bawah pohon rindang, mereka berpelukan, dan Sinta akhirnya mengakui, aku takut, Maya. Tapi aku juga mencintaimu. Namun, pertemuan itu tak luput dari mata adik Sinta, Rina, yang diam-diam mengikuti. Rina, gadis remaja yang polos, terkejut melihat kakaknya berciuman dengan wanita. Kak, apa ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Sinta terpaku, wajahnya memucat. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Rina berjanji diam, tapi Sinta tahu, rahasia ini seperti bom waktu. Malam itu, Sinta tak bisa tidur,
memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia dengan norma agama dan budaya yang kuat akan menghakiminya. Ia membaca berita online tentang kasus-kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dan hatinya semakin berat. Keesokan paginya, ayah Sinta memanggilnya ke ruang kerja. Ada yang ingin kubicarakan. Ari bilang kamu tampak aneh akhir-akhir ini. Sinta berbohong, tapi ayahnya curiga. Jangan buat malu keluarga, Sinta. Pernikahan ini penting untuk bisnis kita. Tekanan itu membuat Sinta merasa tercekik. Ia menghubungi Maya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Maya menjawab, kita harus berjuang bersama. Tapi Sinta ragu karena ia tahu memilih Maya berarti kehilangan segalanya, keluarga, teman, bahkan pekerjaan. Konflik batin ini semakin dalam, membuat Sinta sering menangis sendirian. Di akhir hari itu, Sinta memutuskan untuk bertemu Maya lagi. Mereka duduk di pinggir Sungai Ciliwung, membicarakan masa depan. Bayangkan jika kita lari bersama, kata Maya penuh harap. Sinta tersenyum lemah, tapi kemana? Indonesia bukan tempat yang ramah untuk kita. Percakapan itu penuh emosi, tapi tiba-tiba, telepon Sinta berdering. Itu ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Sinta, ayahmu marah besar. Rina cerita semuanya. Hati Sinta hancur. Ini adalah pengkhianatan pertama yang ia rasakan dari adiknya sendiri. Ia berlari pulang, meninggalkan Maya sendirian di tepi sungai. Saat tiba di rumah, ayahnya menunggu dengan wajah merah padam. Benarkah kamu dengan perempuan itu? Tanyanya dengan suara dingin. Sinta tak bisa berbohong lagi. Ya, ayah. Aku mencintainya. Tamparan keras mendarat di pipinya, membuatnya terjatuh. Kamu bukan anakku lagi, seru ayahnya. Ibu Sinta menangis di kamar, tak berdaya. Sinta merasa dunia runtuh. Ia lari keluar rumah, menuju apartemen Maya. Di sana, Maya memeluknya, kita akan lewati ini bersama. Tapi Sinta tahu, ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih besar. Konflik keluarga ini membuatnya mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan. Pagi berikutnya, Sinta bangun di apartemen Maya, tubuhnya lelah setelah malam penuh air mata. Maya membuatkan kopi, tapi suasana tegang. Ayahmu pasti sedang mencarimu, kata Maya pelan. Sinta mengangguk, aku tak bisa kembali. Tapi bagaimana dengan pernikahan? Ari pasti kecewa. Maya memegang tangannya, ini saatnya kamu pilih jalanmu sendiri. Tapi Sinta ragu karena ia tahu membatalkan pernikahan berarti skandal besar di lingkungan mereka. Keluarga Ari adalah mitra bisnis ayahnya, dan ini bisa menghancurkan perusahaan keluarga. Sinta menghubungi Ari, meminta bertemu di Kai Aurit mereka. Ari datang dengan wajah khawatir. Apa yang terjadi, Sinta? Ayahmu bilang kamu kabur. Sinta menarik napas dalam, Ari, aku tidak bisa menikah denganmu. Aku mencintai orang lain. Ari terkejut, siapa? Maya. Tapi dia perempuan. Sinta mengangguk, air mata mengalir. Ari marah, ini gila. Kamu tahu apa yang akan orang katakan. Kamu akan diusir dari masyarakat. Ia pergi dengan amarah, meninggalkan Sinta sendirian. Saat itu, Sinta merasakan beban denisi sosial. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis bukan hanya tabu, tapi juga dianggap melawan norma agama mayoritas. Kembali ke apartemen, Maya mencoba menghibur, tapi Sinta mulai menyalahkannya. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena ciuman itu, aku masih aman. Maya terluka, aku tidak memaksamu. Kamu juga merasakannya. Pertengkaran itu memuncak, membuat mereka berpisah sementara.
Sinta pergi ke rumah teman lamanya, Lina, yang tahu rahasianya. Lina, seorang psikolog, mendengarkan cerita Sinta. Kamu sedang mengalami konflik identitas. Di negara kita, banyak yang seperti kamu, tapi mereka sembunyi karena takut. Lina menceritakan kasus-kasus pasiennya yang mengalami depresi karena tekanan sosial. Sinta merasa terhibur, tapi juga takut. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Beberapa hari kemudian, ayah Sinta datang ke apartemen Maya, didampingi polisi. Kamu menculik anakku, tuduhnya. Maya membela diri, tidak, Pak. Kami saling mencintai. Ayah Sinta marah, cinta apa ini? Ini penyakit. Polisi memaksa Sinta pulang, meski ia menolak. Di rumah, ayahnya mengurungnya di kamar, mengatakan, kamu akan menikah dengan Ari, atau aku akan laporkan Maya ke polisi atas pengaruh buruk. Sinta menangis, merasa seperti tahanan. Ibu Sinta diam-diam masuk, nak, ibu mengerti. Tapi ayahmu. Dia dibesarkan seperti itu. Kata-kata ibu membuat Sinta berpikir tentang generasi lama yang terjebak norma. Sinta berhasil kabur lagi, kali ini dengan bantuan Rina yang menyesal. Makan aku, Kak. Aku takut. Rina membuka pintu belakang. Sinta bertemu Maya di stasiun kereta, mereka memutuskan pergi ke Bali untuk sementara. Di perjalanan, mereka membicarakan mimpi mereka. Di Bali, mungkin kita bisa bebas, kata Maya. Tapi Sinta tahu itu ilusi. Di Bali, mereka tinggal di ila kecil, tapi berita tentang mereka menyebar di media sosial. Teman-teman lama mengejek, Sinta jadi lesbian. Astaga! Komentar-komentar itu menyakitkan, membuat Sinta depresi. Maya mencoba kuat, tapi ia juga punya konflik sendiri. Keluarganya di Jakarta, meski liberal, tak sepenuhnya mendukung. Ibunya menelepon, Maya, pulanglah. Jangan buat malu. Maya menangis, ibu, ini aku yang sebenarnya. Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Suatu malam, mereka bertengkar lagi. Kamu selalu ragu, Sinta. Aku sudah korbankan segalanya. Sinta balas, kamu tak mengerti tekananku. Mereka tidur terpisah, tapi pagi harinya, mereka berdamai, menyadari bahwa cinta mereka adalah satu-satunya yang nyata. Tapi badai belum berakhir. Ari merasa dikhianati, menyebarkan rumor di kantor Sinta. Sinta dipecat dari pekerjaannya sebagai desainer grafis. Kami tak bisa toleransi ini, kata bosnya. Sinta merasa hancur, apa harga cinta ini terlalu mahal. Maya mencari pekerjaan baru untuk mereka, tapi diskriminasi di mana-mana. Mereka bertemu komunitas kecil di Bali yang memberi dukungan. Kalian bukan sendirian, kata seorang aktivis. Ini memberi harapan, tapi Sinta masih bergulat dengan rasa bersalah terhadap keluarganya. Akhirnya, Sinta menelepon ibunya. Bu, aku rindu. Ibu menangis, pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena ini. Sinta terpecah antara cinta dan keluarga. Ia memutuskan kembali ke Jakarta, tapi Maya menolak. Jika kamu pergi, ini akhir kita. Sinta pergi sendirian, meninggalkan Maya dengan hati hancur. Di pesawat, Sinta menangis, mempertanyakan keputusannya. Ini adalah pengorbanan besar, tapi apakah benar? Sampai di Jakarta, Sinta langsung ke rumah sakit di mana ayahnya dirawat. Ayahnya terbaring lemah, inus di tangannya. Sinta, kamu pulang, katanya lemah. Sinta menangis, makan aku, ayah. Ayahnya menggeleng, kamu telah hancurkan hati kami. Tapi di balik kemarahan, ada rasa sayang. Dokter bilang stres karena skandal keluarga membuat ayahnya stroke ringan. Sinta merasa bersalah, ini semua salahku. Ibu memeluknya, kita bisa perbaiki, nak. Batalkan saja hubunganmu itu.
Sinta tinggal di rumah, tapi hatinya di Bali bersama Maya. Ia menerima pesan dari Maya, "Aku tunggu kamu." Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Rina, adiknya, mencoba mendukung. "Kak, aku baca tentang LGBT. Itu bukan pilihan, kan?" Sinta tersenyum, "Ya, tapi di sini sulit." Mereka bicara panjang, membuat Sinta sadar bahwa generasi muda mungkin lebih terbuka. Tapi ayahnya memanggil ulama setempat untuk menyembuhkan Sinta. Ulama itu datang, membaca doa dan nasihat, "Ini godaan setan. Kamu harus taubat." Sinta merasa dihakimi, tapi diam demi ayahnya. Sementara itu, Maya di Bali mulai ragu. Ia bertemu teman lama yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. "Pergi saja, Maya. Indonesia bukan untukmu." Maya tergoda, tapi ia mencintai Sinta. Ia menelepon Sinta, "Aku tak tahan lagi." Sinta menjawab, "Tunggu aku." Tapi Sinta terjebak di rumah. Ari datang berkunjung, berpura-pura prihatin. "Sinta, aku makan kamu. Mari kita lanjutkan pernikahan." Sinta menolak, "Tidak, Ari. Aku bukan untukmu." Ari marah, "Kamu akan menyesal." Konflik memuncak saat ayah Sinta pulih dan mengadakan pertemuan keluarga besar. Di sana ia mengumumkan Sinta akan menikah dengan Ari bulan depan. Sinta protes, "Tidak, ayah. Aku mencintai Maya." Ruangan gempar, saudara-saudara mengecam. "Ini haram," seru paman. Sinta lari keluar, menangis di jalan. Ia menghubungi Maya, "Aku datang ke Bali." Maya senang, tapi khawatir. Sinta naik kereta malam, meninggalkan catatan untuk keluarganya, "Ma, aku harus jadi diriku sendiri." Di Bali, mereka bersatu kembali, tapi Maya telah berubah. "Aku hampir pergi, Sinta. Kamu selalu bolak-balik." Mereka bertengkar, tapi akhirnya berdamai dengan pelukan. Mereka bergabung dengan komunitas LGBT, menghadiri pertemuan rahasia. Di sana, mereka dengar cerita orang lain, seorang wanita diusir keluarga, yang lain depresi karena bullying. Ini membuat mereka kuat. Tapi berita buruk datang, ayah Sinta melaporkan Maya atas penculikan. Polisi datang ke ila mereka. Maya ditangkap, Sinta panik. "Ini salah paham," serunya. Di kantor polisi, ayah Sinta hadir. "Maya, tinggalkan anakku atau aku akan tuntut kamu." Maya tegar, "Aku tak akan tinggalkan Sinta." Sinta memilih berdiri di sisi Maya, "Ayah, jika begini, aku ikut Maya." Ayahnya syok, pergi dengan marah. Maya dibebaskan setelah penjelasan, tapi ini membuat mereka trauma. Mereka pindah ke tempat lebih aman, tapi tekanan sosial terus datang melalui media sosial. Komentar jahat membuat Sinta ingin menyerah. Maya mendorong, "Kita harus lawan. Mari buat perubahan." Mereka mulai menulis blog anonim tentang pengalaman mereka, mendapat dukungan dari netizen progresi. Tapi juga ancaman. Suatu hari, mereka diikuti orang tak dikenal, membuat mereka takut. "Ini harga kebebasan," kata Sinta. Konflik batin Sinta semakin dalam, apakah ia salah memilih? Ia mimpi buruk tentang keluarganya yang hancur. Maya menghibur, tapi ia sendiri mulai lelah. Akhirnya, Sinta menelepon Rina. "Bagaimana ayah?" Rina jawab, "Dia sedih, Kak. Ibu menangis setiap hari." Sinta hancur, memutuskan kembali untuk bicara. Maya setuju, "Pergilah, tapi kembali padaku." Sinta pergi ke Jakarta lagi, siap menghadapi badai. Di rumah, Sinta disambut dingin. Ayahnya tak mau bicara, ibu memeluknya. "Nak, kenapa kamu lakukan ini?" Sinta jelaskan, "Bu, ini aku. Aku tak bisa berubah." Ibu mengerti pelan-pelan, tapi ayah keras. "Di agama kita, ini dosa."
Sinta debat, tapi Tuhan ciptakan aku seperti ini. Pertengkaran itu panjang, tapi ayah mulai goyah saat melihat Sinta menderita. Rina mendukung, ayah, aman berubah. Banyak yang seperti Kak Sinta. Sementara itu, Maya di Bali mendapat tawaran kerja di Singapura. Ia ragu, tapi ini kesempatan. Ia hubungi Sinta, aku mungkin pergi. Kamu di sana, aku di sini. Sinta panik, jangan. Aku akan kembali. Tapi Sinta terjebak membantu ibu yang sakit lagi. Konflik ini membuatnya memilih keluarga atau cinta. Ia pilih bicara jujur dengan ayah. Ayah, jika aku menikah Ari, aku akan bahagia luar tapi menderita dalam. Ayah diam, lalu menangis, aku tak ingin kehilanganmu. Ayah akhirnya setuju bertemu Maya. Mereka atur pertemuan di rumah. Maya datang gugup. Selamat malam, Pak. Ayah tanya, kenapa kamu lakukan ini pada anakku? Maya jawab, saya cintai dia, Pak. Bukan untuk hancurkan. Diskusi panjang, ayah cerita masa mudanya yang ketat. Pelan-pelan, ia paham. Mungkin aku salah. Tapi ia minta waktu. Ini adalah langkah maju, tapi Ari tak terima. Ia datang, marah, kamu pilih perempuan itu daripada aku. Ia ancam sebarkan foto mereka. Sinta dan Maya hadapi bersama. Mereka lapor polisi atas ancaman Ari. Ari mundur, tapi kerusakan sudah ada. Media lokal tulis tentang mereka, meski anonim. Kasus cinta sesama jenis di kalangan elite. Ini buat tekanan sosial meningkat. Teman-teman menjauh, tapi komunitas dukung. Sinta dan Maya mulai advokasi kecil-kecilan, bicara di forum online. Kami ingin diterima, kata Sinta. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina di bawah tekanan teman sekolah, cerita ke media. Berita meledak, putri pengusaha terlibat skandal lesbian. Ayah Sinta marah besar, usaha rugi. Ini akhirnya, serunya. Sinta hancur, salahkan Rina. Kenapa kamu khianati aku lagi? Rina menangis, aku tak sengaja. Keluarga pecah, ibu masuk rumah sakit lagi. Sinta merasa ini harga terlalu mahal. Maya datang ke Jakarta, dukung Sinta. Kita lawan bersama. Mereka hadapi pers, tapi lelah. Maya usul pindah ke luar negeri. Di Eropa kita bisa bebas. Sinta ragu, tapi keluargaku. Konflik moral ini buat Sinta depresi. Ia konsultasi psikolog, yang bilang kamu harus pilih kebahagiaanmu. Sinta putuskan tetap di Indonesia, lawan sistem. Di puncak, ayah Sinta panggil konferensi pers, anakku punya hak hidupnya sendiri. Ini kejutan, ayah dukung. Tapi terlambat. Bisnis hancur, teman menjauh. Sinta senang tapi sedih lihat ayah bayar harga. Maya dan Sinta akhirnya hidup bersama, tapi dengan luka. Dengan dukungan ayah, Sinta dan Maya mulai hidup baru di Jakarta. Mereka buka bisnis kecil, kayak ramah. Tapi tantangan terus datang. Demonstrasi anti-LGBT di depan KAI, polisi datang periksa. Ini melawan norma, kata demonstran. Sinta tegar, ini hak kami. Media liput positif dan negatif, buat mereka terkenal. Tapi dalam, Sinta masih bergulat dengan rasa bersalah. Apakah aku egois? Tanyanya pada Maya. Maya jawab, tidak, kita berjuang untuk yang benar. Mereka hadiri seminar hak asasi, bertemu aktivis. Perubahan butuh waktu, kata salah satu. Ini beri harapan. Keluarga Sinta pelan-pelan pulih. Ibu datang ke KAI, aku bangga padamu. Rina minta maaf sungguh-sungguh, jadi relawan. Ayah, meski kehilangan bisnis, mulai terima. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi klimaks datang saat Ari kembali, minta maaf.
Aku salah, Sinta. Aku iri. Sinta makan, tapi tak kembali. Ini tutup bab lama. Sinta dan Maya rencana nikah simbolis di KAE, undang komunitas. Acara itu indah, penuh air mata bahagia. Tapi di akhir, demonstran datang lempar batu. Maya terluka, Sinta panik. Di rumah sakit, Maya bilang, aku baik-baik saja. Ini bukti kita harus terus. Setelah itu, mereka lebih kuat. Sinta tulis buku tentang perjalanan mereka, jadi bestseller. Masyarakat mulai debat apakah LGBT diterima di Indonesia. Sinta dan Maya jadi ikon, tapi dengan risiko. Ancaman datang, mereka pindah sementara. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali, pegang tangan. Kita bayar mahal, tapi layak, kata Sinta. Apakah memilih cinta sejati selalu benar, meskipun harus mengorbankan keluarga dan masyarakat?